Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Inaya Wulandari Putri Bahmin dengan NIM 2021-2105074 dari kelas S302. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem dengan judul Aplikasi penjualan tiket konser berbasis web dan menggunakan QR Code dan ID pengguna. Pertama yaitu ada use case. Use case sendiri yaitu adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Berikut adalah gambaran dari use case saya, di mana ada 4 aktor, yaitu ada pembeli, admin, operator, dan CS. Di mana pembeli memiliki aktivitas seperti registrasi, login pembeli, lihat data tiket, pilih tiket, bayar, dan kritik. Kemudian ada form kritik. Kemudian admin, yaitu memiliki aksi login admin, update informasi, kelola portal, login operator, dan melayani pembeli tiket. Kemudian ada CS dengan aksi yaitu support kritik yang juga akan terhubung pada form kritik. Lalu ada kelas diagram, di mana kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Berikut adalah tampilan dari kelas diagram saya, di mana ada kelola portal, yaitu update tiket, update halaman, update harga, kemudian ada admin, di mana ada nama, ID, dan alamat, kemudian ada login, di mana di dalamnya ada nama user dan ID, kemudian ada pembeli yang meliputi nama, ID, jenis tiket, alamat, lalu ada CS, yaitu ada masukan dan kritik. Kemudian ada operator meliputi nama, ID, dan alamat. Lalu pembelian meliputi nama, ID, tanggal pembelian, dan jenis tiket. Kemudian ada activity diagram, di mana activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Berikut adalah tampilan dari activity diagram saya, di mana pertama ada activity diagram dari pembeli, di mana pembeli melakukan registrasi, kemudian sistem melakukan request dan data registrasi dapat divalidasi. Setelah itu, setelah divalidasi, sistem akan menampilkan registrasi valid. Lalu, kemudian pembeli memasukkan nomor ID dan masuk ke menu login. Setelah itu, pembeli akan memasukkan username ID, kemudian sistem akan beroperasi request, lalu data login setelah divalidasi akan kembali ke sistem di mana sistem akan menampilkan login valid dan pembeli akan masuk kepada menu utama. Setelah itu, pembeli masuk ke menu tiket, di mana sistem akan menampilkan request, lalu data tiket mengeksekusi, lalu sistem akan menampilkan jenis tiket, kemudian pembeli akan melakukan pilih tiket, lalu sistem akan menampilkan transaksi tiket, di mana jika batal, maka sistem akan kembali ke jenis tiket, tapi jika oke, maka akan berlanjut pada data tiket, yaitu tiket terjual. Lalu ada activity diagram dari operator, di mana operator akan masuk dalam menu tiket, kemudian sistem akan melakukan request, lalu data operator akan memunculkan data tiket dan kembali ke sistem yang akan menampilkan pesanan tiket, kemudian operator akan melakukan konfirmasi pesanan tiket, lalu setelah itu sistem akan melakukan ID validasi, di mana jika ID tidak valid, maka akan kembali ke pesanan tiket, tetapi jika ID valid, maka sistem akan berlanjut pada data operator tiket terjual. Kemudian ada activity diagram dari admin, di mana admin masuk ke menu tiket, kemudian sistem akan menampilkan request, setelah itu
data admin akan mengeksekusi, lalu sistem akan menampilkan jenis tiket. Kemudian, admin akan melakukan update jenis tiket dan sistem akan mengupdate jenis tiket. Ketika batal, maka sistem akan kembali ke jenis tiket. Tetapi jika oke, maka sistem akan berlanjut pada data admin, yaitu data tiket terupdate. Kemudian ada rancangan tabel, di mana rancangan ini akan dibuat di PHP MyAdmin. Pertama ada tabel biodata pemesanan, di mana meliputi nomor ID, nama, alamat, telepon, wilayah, fax, dan email. Dengan tipe data yaitu nomor ID, tipe data varchar, nama, tipe data varchar, alamat, tipe data teks, telepon, tipe data varchar, begitu seterusnya sampai di email. Kemudian panjang data dari nomor ID yaitu 20, panjang data nama yaitu 30, alamat yaitu 50, telepon yaitu 20, wilayah yaitu 15, fax 20, email juga 50. Kemudian ID adalah primary key. Lalu ada tabel pembatalan, di mana meliputi nomor tiket dengan tipe data integer dan panjang data 3. Kemudian ada nomor ID dengan tipe data varchar dan panjang data 20. Ada nomor pesan dengan tipe data integer dan panjang datanya 3. Kemudian ada konfirmasi dengan tipe data varchar dengan panjang data 30. Kemudian ada tanggal pesanan dan jumlah pesan yang memiliki tipe data integer dan panjang datanya masing-masing 3. Di mana nomor tiket, nomor ID, dan nomor pesan adalah foreign key. Kemudian ada tabel konfirmasi, di mana di dalamnya ada nomor ID dengan tipe data varchar dan panjang datanya 20. Kemudian ada nomor tiket dengan tipe data integer dan panjang data 3. Kemudian ada nomor pesan dengan tipe data integer dan panjang data 3. Lalu ada cara pengiriman dengan tipe data varchar dan panjang datanya 10. Kemudian ada konfirmasi dengan tipe data varchar dan panjang datanya 10. Lalu ada tanggal main dan jumlah pesan, di mana tipe datanya adalah integer dan panjang datanya masing-masing 3. Seperti tabel sebelumnya, nomor ID hingga nomor pesan, yaitu memiliki foreign key. Lalu ada tabel pesan, di mana meliputi nomor pesan dengan tipe data integer dan panjang data 5, nomor ID dengan tipe data varchar dan panjang data 20, lalu ada nomor tiket dengan tipe data integer dengan panjang data 3, lalu ada kelas tiket dengan tipe data integer dan panjang data 3, lalu ada tanggal pesan, tipe datanya date time dengan size atau panjang data 20, lalu ada total harga dan jumlah tiket dengan tipe data integer dan panjang data dari total harga yaitu 20, sedangkan jumlah tiket yaitu 3. Di mana nomor pesan adalah primary key, nomor ID dan nomor tiket adalah foreign key. Kemudian ada tabel tiket. Meliputi nomor ID dengan tipe data varchar, ada nama, alamat, email, dan komentar dengan tipe data varchar, dengan masing-masing panjang datanya 25. Nomor ID adalah primary key. Lalu ini adalah tabel tiket yang akan tampil jika selesai memesan, di mana ada nomor tiket dengan tipe data integer dan panjang datanya 3, ada kelas tiket dan harga tiket dengan tipe data integer, kelas tiket panjang datanya 3, harga tiket panjang datanya 20, judul konser ada varchar dan tipe datanya panjang datanya 25, lokasi konser dengan tipe data varchar dan panjang data 20. Kemudian ada rancangan interface. Berikut adalah rancangan halaman home, di mana nanti ada header logo, kemudian di samping kiri ada home, tentang kami, konser, kontak kami, kemudian di bagian tengah ada foto dan tulisan berjalan. Kemudian di sebelah kanan ada link ke halaman cara pemesanan dan cara pengiriman. Ini adalah rancangan halaman konfirmasi pembatalan, di mana tampilannya seperti yang sebelumnya, namun di bagian tengahnya berbeda, yaitu ada informasi mengenai
eh, kami dari nama penyelenggara tiketnya, kemudian kategori tiket yang akan dilayani dan informasi pembatalan, lalu ada konfirmasi pembatalan. Kemudian di sebelah kanan ada link ke halaman cara pemesanan dan pemesanan. Kemudian ada rancangan halaman detail konser atau informasi konser yang akan diselenggarakan. Seperti tadi yang akan ditampilkan pada halaman ini yaitu konser yang akan diadakan. Ada foto, kemudian ada detailnya, kemudian ada 2 foto lagi di bawahnya, kemudian masing-masing detail. Lalu ada konser yang akan segera hadir dan halaman ini akan menampilkan foto-foto dari yang akan mengadakan konser. Kemudian di sebelah kanan ada link ke halaman cara pemesanan dan cara pengiriman. Lalu ada rancangan halaman konfirmasi, di mana pada halaman ini akan muncul informasi tentang pematalan bukti registrasi pembayaran tiket. Lalu ada tombol kembali atau back, lalu ada link ke halaman cara pemesanan dan pengiriman. Ini adalah rancangan halaman pesan, di mana akan menampilkan formulir pemesanan tiket untuk konser. Semisal konser dari Jackie Chan. Lalu di sebelah kanan dan kirinya, di sebelah kiri ada tombol back, kemudian di sebelah kanan ada link ke halaman cara pemesanan dan cara pengiriman. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.